Halo. Wah, langsung sebut-sebut Telkom nih. Cuan banyak ya di Telkom. Halo, Bat. Halo, Will. Hai. Ketemu lagi kita hari ini Iya, iya. buat ngobrol-ngobrol santai. Iya. Market hari ini eh, plus sedikit ya, Will. Iya, nggak terlalu jauh banyak. Jauh banyak beda ya. 0,35% ya. Ya masih di situ-situ aja sih. Udah naiknya udah cukup banyak juga ya, Bat. Masih Gimana konsolidasi trading ya. up kemarin hari ini? Masih Seminggu ini? konsolidasi ya. Kenapa? Gimana trading apa minggu kemarin? Minggu ini? Minggu-minggu ini ada ikutin rekomendasi dari grup itu yang lu bikin. Oh ya. Masuk Telkom, ada Will. Halo teman-teman. Will, Iya. koneksi lu jelek tadi barusan. Iya, iya ya. Ada interupsi dikit. Iya. Ada pegang Telkom sih dari harga 3.000 ya kemarin-kemarin sempet. Iya. Pas ya di harga supportnya di 3.000 ya. Kita sempat mention juga ya. Iya, pas banget ya itu ya. Iya. Setelah itu kan kita sempat ulas juga ya tentang Telkom. Market share Telkom dibandingkan dengan yang lainnya. Hmm. Dan RUPS-nya yang tentang pembagian dividennya sekarang ya, Hmm. yang baru berjalan tadi siang ya. DPR-nya 80%-an ya kalau nggak salah ya. Iya, Untuk dividen Telkomnya ya. iya di yield-nya sekitar 4% ya, Dok. Hmm. Tahun lalu lebih gede dong berarti ya. Yang dibagiin Oh, tahun lalu lebih besar ya kalau nggak salah ya. 90% uh, ya. mesti ngecek gue nggak terlalu ingat juga sih. Hmm. Iya, 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 Telkom, iya, iya, iya. Iya. Gimana menurut lu dengan direksi barunya Telkom, Fazrin Rashid dari ya Bukalapak? over so good sih. Ya. Kalau kita lihat Telkom, Telkom sebenarnya udah punya sistemnya kan. Jadi memang kalau direksinya Hmm, siapapun, at least dia dalam suatu kapasitas tertentu, menurut gue Telkom is still good ya, is still Telkom gitu. Karena kita udah tahu manajemennya kan. Walaupun ya, ya, ya. direkturnya siapapun, ya direktur itu pasti harus ibaratnya mengikuti compliance-compliance yang ada dari Telkom. So that's why nggak mungkin terlalu jauh berbeda lah. Ya, Kecuali dia punya sebuah idealisme tertentu atau dia punya ide tertentu untuk mengembangkan Telkom, dia supposed to be, mungkin Telkom bisa growth big ya. Iya. ya. Apalagi dia kan masih tergolong millennials ya. Jadi mungkin ide-idenya dan inovasinya pasti kan banyak banget tuh untuk kembangin Telkom buat lebih Iya, baik. we'll see. Yes. We'll see lah ya, gimana nanti performance-nya dia. Jadi, X Bukalapak berarti. X Bukalapak. Tapi gue percaya sih, Telkom kalau kita lihat dari bisnisnya pun di luar dari direkturnya siapa ya. Direktur kan dia dalam Fajrin, Pak Fajrin ya. Dia direktur Ya, digitalnya kan. Dia kalau direktur ya, digitalnya, dia mengambil bagian tertentu. Tapi gue percaya sih Telkom udah punya model bisnis yang firm dan cukup solid gitu. Paling ditambahin hmm, dengan digitalnya yang dikolaborasi ya. Ya supposed to be sih bisa lebih jauh lebih besar ya. Lebih baik. Cuma kalau dengan ya. keadaan begini, kita di mana-mana work from home, kita kita kalau bisa kita semuanya anything online gitu. Hmm, Ya dalam kondisi apapun, gue percaya ada namanya economic favor. Jadi di mana sebuah industri mendapatkan favor dari sebuah kejadian tertentu. Kayak contohnya kayak tahun-tahun sebelumnya ya tentang BRPT yang dapat dapat pemotongan biaya terbesar yaitu biaya gasnya kan dari energinya gitu. Jadi itu adalah namanya kayak economic favor yang menimpa sebuah industri gitu, yang membuat industri itu mendapatkan favor. Ya menurut gue sekarang dengan kondisi seperti sekarang ini, industri telekomunikasi mendapatkan economic favor. hmm. Ya. Dengan keadaan seperti sekarang ini kita gimana mana work from home, kita anything kita mau harus lakuin online.
kalau bisa kita ngelakuinnya online kan. Butuh koneksi Jadi cepat, sandang, jadi iya provider juga sandang, harus pangan, kencang. Hmm. sandang, pangan, papan dan pulsa. Itu zaman sekarang. Iya, iya, Kalau nggak iya. kita nggak bisa melakukan bisnis secara dengan cepat gitu ya. Seperti biasanya produktivitas takutnya menurun kalau kita menunggu sampai ketemu orang buat kita bisa meeting. Gue percaya sih untuk sektor telekomunikasi masih still good ya. Dan kalau teman-teman semua pada ikutin webinar kita ya, gue sama Jason ya, kita sempat mention tentang saham-saham yang coronavirus survival stock. Saham-saham apa aja yang cukup kuat di tengah keadaan corona seperti ini. Logikanya simpel aja, logikanya dasar aja. Saham-saham mana, perusahaan-perusahaan mana, industri mana yang mungkin walaupun dengan keadaan coronavirus yang merebak, masih tetap bisa mencetak laba atau revenue yang mungkin stabil gitu. Di antara yang lainnya yang kita expect kemungkinan besar mungkin bisa labanya bisa turun drastis sih. Karena low demand yang terjadi gitu di kondisi seperti sekarang. Iya, 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 iya. Yang Kalau apa? menurut lu view sekarang ini gimana, Bet? Coronavirus. Kayaknya indeks lagi konsolidasi terus ya kayaknya ya. Mau tembus 5.000 kayaknya nggak tembus-tembus gitu. Iya. Tapi kayaknya harusnya kalau udah sekali tembus 5.000, 5.100 ke atas kayaknya bisa kenceng tuh. Cuman ya mungkin perlu waktu juga ya. Mungkin lagi kayak bangun fondasinya dulu kan biar dia kan udah konsolidasi lama, mungkin baru bisa seret naik gitu ya. Iya. Atau mungkin kebalikannya balik ke bawah lagi ya. Ke 4.000 ya, kita harap lagi. enggak ya. Iya, kita harap enggak sih. Kalau bisa naik terus. Tapi ya pasti sih gue percaya waktu saham itu naik, waktu nilai aset itu naik, nggak langsung naik dengan secara garis lurus gitu. Iya. Tapi waktu kan pasti ada koreksinya sedikit, udahlah koreksi yang wajar yang namanya kita namakan technical correction. Dan itu wajar terjadi di sebuah pergerakan harga saham. Kapanpun, dimanapun, itu historical yang selalu pasti terjadi gitu. Nggak ada yang naik terus-terusan dalam jangka waktu yang panjang. Pasti ada sewaktu marketnya naik, ada namanya kita percaya, gue lihat ada namanya swing low. Jadi di mana marketnya koreksi, membentuk healthy correction, and then bisa naik lagi ke level mungkin kalau mungkin bisa lebih tinggi kalau trennya bullish. Kita lihat sekarang kita kayak perlu lihat kan kondisi sekarang ekonomi udah mulai dibuka nih, Bro. Kita di Jakarta pun kita udah ngerasain jalanan udah mulai sedikit rame gitu. Kita mesti lihat sih perkembangannya gimana, perkembangan penyebarannya gitu. Mungkin itu yang lagi dilihat sama market juga ya. Tapi kalau memang mungkin kemarin hari Senin kan memang baru rame lagi tuh jalanan segala macem. Terus indeks juga pas hari Senin kemarin malah tinggi-tingginya ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Tembus 5.000 sehingga kayaknya retail mulai berani untuk beli saham gitu. Kalau kemarin kan mungkin 4.000 pada masih wait and see. Aduh, kayaknya bisa turun lagi. Sekarang udah naik ke 5.000-an. Waduh, kayaknya udah saatnya nih beli saham nih, begitu ya. Ya, tentang emosi retail mungkin juga ya. Bisa terjadi. Gitu. Kalau kita lihat dari transaksi retail yang di brokerage juga, brokerage retail, emang transaksinya naik sih, Bet. Dengan keadaan WFA ini, banyak orang yang rajin trading saham. Iya, betul. Kan mendapatkan income cuan from home. Bener-bener. Mencari karena emang nggak bisa ngapa-ngapain. Rekening saham juga ya. Iya. Buka rekening saham juga kan, akhir-akhir ini. Iya, banyak. Iya. Kalau yang kemarin ya, di fase-fase awalnya coronavirus merebak gitu, I think, menurut gue sih, apa yang dilihat oleh investor-investor adalah kapan ekonomi mulai reopen lagi. Marketnya reopen, ekonomi kan bisa berjalan lagi. Betul. At least udah ada nafasnya buat ekonomi bergerak lagi, roda ekonomi mulai bergerak lagi. Tapi after ekonomi udah mulai bergerak lagi, what's next? Pasti orang melihat
gimana penyebaran coronavirus kan di Iya. Jakarta, Indonesia terlebih. Gimana penyebarannya? Kalau penyebarannya nanti ternyata sampai waktu dibuka ternyata masih semakin parah lagi atau berkali-kali lipat. Ada Hmm. yang cerita juga gue mungkin second wave, first wave aja mungkin belum selesai ya, tapi kita lihat lonjakan orang yang kena coronavirus makin tinggi ya. Mungkin kalau mungkin kenaikannya berlipat ya kita perlu worry. Tapi kalau sekarang kenaikannya mungkin nggak terlalu naik, new high, tapi nggak terlalu sampai berkali-kali lipat. I think masih dalam kapasitas yang masih bisa dikelola, di manage gitu. Iya, 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 iya. Tapi sebetulnya kan uh, in the real business kan gak mungkin kondisi sekarang setelah COVID itu bisa sama seperti kondisi normal ketika sebelum COVID kemarin, Will. Ya nggak sih? Iya. Pasti udah semuanya udah jauh berbeda. Orang-orang juga mungkin keluar rumah itu kalau memang urgent atau penting aja gitu loh. Jadi mau beli kebutuhan pokok dan makanan juga buru-buru beli gitu segala macam. Jadi semacam kayak beli banyakan untuk 1 bulan, udah kita nggak usah ke market lagi untuk belanja kebutuhan pokok gitu kan maksudnya kan. Iya. Dan keluar paling Model untuk bisnisnya, penting-penting aja gitu. Jadi new normal ini kayaknya udah mungkin udah beda banget ya sama zaman dulu kan. iya kayak pola bisnis dan model bisnis kayak bisa sedikit ada perubahan sih. Berubah gitu ya. Contohnya kita yang orang-orang yang mungkin usaha di restoran, mereka ada sedikit kebingungan karena orang-orang walaupun sekarang udah dibuka, tapi kan orang kayak kemungkinan masih rada worry ya dengan keadaan. Mereka mungkin nggak mau makan di tempat, tapi Iya. mereka banyak kan delivery gitu. Jadi ya beberapa bisnis harus ikut ikut berubah sih gaya bisnisnya gitu. Gaya servisnya udah pasti harus berubah. Dibandingkan Iya, dine-in, betul, betul. sekarang orang banyak yang delivery. Atau mungkin banyak orang juga yang lebih ke beli bahan pokoknya aja, and then mereka masak di rumah. Banyak loh kayak gitu. Dan beberapa model bisnis banyak yang mengarah ke seperti itu juga. Pasti ada perubahan-perubahan bisnis yang dengan keadaan seperti sekarang yang pasti bakal terjadi sih. Iya, iya, iya. Di sini ya orang-orang yang bisa survive ya orang-orang yang berani keluar dari zona nyamannya, berani inovasi, berani berubah dari yang tadinya bisnis offline mungkin dia sekarang berubah menjadi online. Ya kan? Kalau enggak kan pasti ya dia nggak survive gitu loh. Yes, betul. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan dan wajib dilakukan kalau kita mau survive gitu. Hmm. Ya. Ini Will, balik lagi ke topik indeks kita. Kelihatannya dalam minggu-minggu terakhir ini di pekan ketiga di bulan Juni, kelihatannya asing cenderung keluar banyak ya dari indeksnya kita ya. Iya sih, gue lihat juga ada kayak foreign outflow yang lumayan ya. Mungkin kenaikannya Lumayan ya. kemarin, minggu-minggu kemarin udah cukup banyak dan foreign inflow-nya cukup besar. Mereka mungkin mengurangi posisi sambil wait and see ke depannya gimana. Kondisi ke depannya gimana. Itu sih yang gue kayaknya mereka akan lihat sih. Kondisinya Kondisi ke depan. sebetulnya dari awal Juni itu sampai sekarang tuh gimana sih? Awal Juni, Apa? minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kondisi asing tuh keluar masuknya tuh gimana sih? Kalau minggu Sebentar. terakhir 3 ini kan keluarnya hampir 1 triliun lebih ya kalau nggak salah ya. Iya. Di Sebentar minggu nih. pertama dan kedua, apakah mereka inflow-nya banyak ke indeks kita atau enggak, Will? Ini gue totalin aja ya dari awal Juni sampai sekarang. Posisinya net outflow cuma nggak terlalu signifikan. Cukup besar, nilainya sekitaran 1,3 T. Kalau gue hitung di sini ya, aplikasi 1,3 T, tapi dibandingkan dengan mungkin inflow-nya masih nggak terlalu big banget gitu. Kalau kita tahu mungkin asing bisa keluar dalam 1 hari, kalau dengan keadaan chaos gitu ya, 1 T, 1 triliun, itu keadaan bener yang mereka mungkin mereka exit dulu, nextnya mereka masuk lagi mungkin di posisi indeks yang lebih di bawah gitu. Cuma sekarang gue lihat kondisinya emang net outflow, but net outflow-nya nggak segila yang kita expect gitu. Iya, 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 iya. Iya. Perdagangan hari ini juga transaksinya lumayan gede di pasar reguler itu menyentuh 7,2 triliun. Apakah itu sebetulnya kondisi yang memang udah normal atau
lumayan gede nih transaksi di pasar modal. Rata-rata sih Menurut di lu? atas 10T ya. Apalagi kalau kayak keadaan rame seperti minggu-minggu kemarin. Hmm. Transaksinya mungkin bisa 12, kemarin hit sampai 13 triliun ya kalau nggak salah ya. Hmm. Hari ini transaksi perdagangan lagi sepi. Oh, Sekitaran, memang berarti lagi sepi ya ini ya? hari ini lagi sepi. Hmm. Lagi, iya. Iya, 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 iya. Will, ini ada Tadi ada, beberapa pertanyaan, gue coba keluarin ya, Will. yes, Ini ada yang nanya soal ini, PTBA. Habis bagi dividen ya dia ya, langsung ARB hari ini. iya. Dividennya cukup besar ya kalau untuk PTBA ini ya. Besar sekali, Sekitar 12% kalau gue hitungnya, dividen berapa? yield-nya. 15% ya? Nggak sampai sih. Oh, Sekitaran 12%. Iya. 12 ya. Mana gue Untuk cek angka ARB exactnya. berarti udah minus 7% nih. Tapi malah asing asing belinya banyak katanya nih. Jumlah yang besar. Ya kalau dividennya biasa kita belinya dari sebelum-sebelumnya ya. Kita expect nanti dividennya bakal tinggi, kita beli dari sebelumnya. Karena kalau kita beli waktu dari hari kumnya, contohnya kayak kemarin kum, hari ini X dividennya, biasanya harga sahamnya jatuh sejumlah dividen. Kalau mungkin kalau kita nggak dibatasin batas pergerakannya, maksimum pergerakan ARB, mungkin Mm-mm. PTBA bisa jatuh lebih dalam juga. Hari ini jatuh sekitaran 7% karena dibatasi dengan ARB. Iya, Dan iya, iya, betul, betul. iya, hari ini KZ ada beli cukup banyak, ya whatever itu ya, broker siapapun yang beli PTBA hari ini, ya mungkin view-nya bukan dalam jangka waktu yang pendek ya, karena kalau kita beli view-nya adalah mereka belinya dalam size yang cukup besar, sekitaran 900 ribu lot ya. Bentar gue Iya, cek. iya. Ya sekitar 900 ribu lot pembelian atau net buy-nya sekitaran 200 miliar. Biasanya kalau beli dengan size-size begini bukan untuk dikit dalam jangka waktu 1 hari ya. Mungkin mereka expect-nya nanti tahun depan atau tahun-tahun berikutnya lagi, saham mana yang sih, instrumen mana yang bisa kasih dividen sampai sebesar itu kan. Kalau Hmm, kita lihat track record-nya, historical performance-nya PTBA pun, PTBA kondisinya selalu mencetak laba kan. iya. Dalam kondisi market lagi baik ataupun nggak baik gitu. Walaupun mungkin terkadang kondisinya lagi nggak baik, net income-nya bisa turun gitu. Tapi kita lihat dari historical tahun-tahun sebelumnya, PTBA rutin mencetak laba. Jadi mungkin mereka expect tahun-tahun berikutnya PTBA masih bisa gain profit dari bisnisnya dia gitu. Jadi mereka beli mungkin buat jangka waktu yang long term. Iya. Jadi untuk Tapi investor yang long term, menurut gue ini adalah sebuah kesempatan sih dengan dividen yield yang besar dan rutin dibagikan oleh PTBA gitu, emiten PTBA. Kayak cukup contohnya gede juga ya. ada kayak Bank Jabar dan Bank BJTM dengan dividen yang sekitaran, mungkin dividennya sekitaran 10%, sekitaran 10%. Dengan di harga sekarang, berarti kalau kita hold saham tersebut untuk jangka waktu yang panjang, di harga sekarang, dan dia rutin membagikan laba tersebut, kita mendapatkan yield yang ibaratnya forever bisa diberikan oleh emiten tersebut gitu. Selama Iya, perusahaan iya, iya. tersebut kondisinya, asumsinya bisnisnya still like this ya, masih seperti sekarang ini gitu. Iya, 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 iya. Mereka bisa bagikan dividen yang mungkin forever gitu. Karena Berarti model bisnisnya udah sebetulnya kalau kayak BJTM gitu, dia misalnya di 500 nih harganya sekarang. Kita beli di 500. Dia bagiin dividen 10% ya kan, tiap tahunnya. Jikalau suatu hari misalnya 3 tahun lagi kita masih tetap megang dan harganya jadi 1.000 misalnya Will. Dan dia bagiin 10%. Artinya dari modal kita sebenarnya kita dapatnya 20% ya? kalau dari modal kita ya, kalau misalkan dividennya nambah, dividennya naik ya berarti dividen yield kita juga naik. Enggak, harganya naik jadi 1.000 dua kali Oh lipat. iya, kita Artinya dapat capital gain, nilai aset kita nambah, dan yang kedua kita dapat cash flow.
Tapi yang kita perlu ketahui yang namanya dividen is not a promised cash flow. Kalau kita mau ngomongin promised cash flow, ya itu namanya obligasi, promised cash flow. Yang pasti akan dibagikan. Tapi dengan kita membeli saham dengan dividen yield yang tinggi, artinya bottom rate kita udah ada, yaitu dividen yield, betul kan? Ditambah lagi dengan aset capital gain, itu cukup menarik. Untuk jangka waktu yang panjang ya. Tapi kan kebanyakan orang mungkin mikirnya, gimana ya keadaan sampai akhir tahun ya? Gimana ya tahun depan ya? Masih bisa mencetak laba gak ya? Apakah tahun depan masih bisa dengan laba yang seperti sekarang ini? Kalau misalnya laba yang nggak seperti sekarang nih, artinya dividen yield-nya juga mungkin bisa turun. Oh, itu tetap bisa berubah-berubah ya? 2 tahun atau 3 tahun kan waktu coronavirus mungkin udah mereda gitu ya, di Indonesia atau di dunia ya. Performance perusahaannya mungkin bisa comeback lagi, bisa balik lagi. Iya. Yang gua dengar berarti ini kalau ada pertanyaan, Mas, kalau BJTM untuk jangka panjang berarti lumayan berprospek lah ya. Cuman memang agak pelan aja ya. Iya, BJTM kan bank yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Timur. Jadi emang kalau kita lihat portofolionya dia lebih banyak perputarannya ke PNS-PNS. Kalau kita lihat dari portofolionya dia ya. Kalau bank kan kita tahu mereka memberikan loan bisa kemana aja, bisa ke macam-macam. Bisa ke perdagangan atau mungkin yang perhotelan. Setelah itu mungkin ke pertambangan, portofolio juga ada. Tapi kalau BJTM ini portofolionya besar di PNS, pegawai negeri swasta, dari payroll-nya dia. Iya. Jadi ya kalau kita pikirin dari safety net-nya ya menurut gue cukup safety BJTM. Dan BJBR juga mirip-mirip sih. Model bisnisnya mirip-mirip bank daerah. Bank Jabar ya? Bank Jabar. Iya. Dan kalau dan menurut gue kalau kita pilih bank, it's good. Buat gue lebih nyaman kalau kita pilih bank yang buku 4. Kecuali bank buku 1, 2, dan 3, dia punya sebuah nilai economic mode tertentu itu. Mereka punya sebuah identitas tertentu atau model bisnis tertentu yang bisa dimenangkan oleh mereka. Karena kalau lu lihat dari bank buku 1, 2, 3, dan 4, diklasifikasikan berdasarkan modalnya, modal inti. Dan yang kedua diklasifikasikan berdasarkan kegiatan usahanya. Dan bank buku 1 dan bank buku 4, kegiatan usahanya jauh lebih luas adalah bank buku 4. Mereka bisa sampai transaksi di luar negeri. Ya that's why itu kan melebarkan lini bisnisnya dia. Semakin banyak lini bisnisnya, Subi kan source of income-nya, source of revenue-nya semakin banyak. Gitu sih. Yang gue lihat view-nya seperti itu. Makanya kenapa investor sangat suka bank buku 4 di Indonesia. Bank BRI, BNI, Mandiri. Karena lini bisnisnya bisa luas, bisa lebar sekali. Dibandingkan bank-bank buku 1, 2, dan 3. Bro, ini ada Bang Dimas nih, temennya Bro Kevin yang kemarin live sama Jason. Halo Will. Interupsi. Iya, ada Mas Dimas nih, temennya Bro Kevin yang kemarin live sama Jason. Oh iya. Halo. Menurut kakak, apakah second wave akan terjadi? Apakah IHSG akan jatuh lebih dalam seperti kurva krisis 1929 Great Depression? Ini kayaknya kemarin Jason juga udah jawab kali ya? Nggak tahu. Itu sempat menjawab ya. Kalau menurut view gue sih, we don't know ke depannya bakal terjadi apa. COVID-19 bakalan merebak semakin luas di second wave atau enggak. Yang kita harapkan enggak, dan gimana cara kita mengelolanya supaya second wave dan new normal bisa berjalan dengan baik, itu sih intinya sih. Kalau dengan new normal seperti sekarang ini dan kita bisa mulai beradaptasi ya, dengan orang-orang yang lebih disiplin dengan kesehatan, kebersihan, gue yakin sih pasti kita bisa lewatin dan nggak akan terjadi sampai krisis yang sangat besar gitu. Life must go on gitu ya. Bisnis harus terus bergerak. Kalau nggak bergerak ya kita bisa stagnan banget gitu. Once roda perekonomian berhenti, itu susah lagi buat restartingnya.
Coba lu bayangin, Iya, betul. lu punya sebuah pabrik besar, manufaktur, setelah itu demand-nya turun. Mm, Ya mau nggak mau, lu mungkin harus PHK karyawan kan. Mungkin sampai lu, iya, sampai pabrik lu tuh shutdown. Mungkin aja gitu ya, shutdown. Buat lu restarting lagi, pasti lu berpikir demand-nya udah ada lagi atau belum nih, iya kan? Kalau sampai iya, semuanya stuck, semua roda perekonomian mandek gitu ya, justru itu sangat sulit lagi buat restartingnya lagi. Makanya muncullah yang namanya iya, stimulus-stimulus. Dipicu lagi, distimulir lagi supaya terjaga gitu. Dan kalau iya. contohnya di US, mereka punya power yang cukup besar ya. Kita tahu ya mereka bisa printing money, and then mereka bisa topang ekonominya gitu. Hmm, Dan kalau di Indonesia ya kita mungkin bisa berharap dengan segala macam cara ya. Dengan iya, ya mungkin dengan keadaannya sekarang kita perlu make a loan lagi, pemerintah kita mesti make a loan lagi dari World iya. Bank. Itu hal yang lebih baik dibandingkan we doing nothing gitu. Dan kita menunggu sampai coronavirusnya mereda. Gitu. Mungkin Hmm, waktu coronavirus mereda, ekonomi kita udah freeze gitu ekonominya. Dan itulah yang biasanya dan pastinya ekonom pejabat-pejabat ekonomi pemerintahan nggak mau sampai itu terjadi. Karena kalau hmm. sampai itu terjadi, restarting ekonominya akan lebih besar lagi biayanya gitu. Stimulusnya pasti akan lebih besar lagi. Iya, iya. Oh ya, Apalagi, hmm, dan ngomong-ngomong tentang print money yang di US ya, hmm, gue rasa US dollar dibandingkan dengan IDR, kita udah ngerasain ya. Biasanya waktu print money artinya supply money US dollar semakin banyak. hmm. Yang artinya nilainya pasti bisa turun gitu. Dan kita udah lihat US dollar terhadap IDR, USD udah melemah. Dan itu sih sebenarnya katalis yang cukup baik buat Indonesia. Iya, USD IDR. betul, betul. Apalagi Kalau kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang-sekarang ini terhadap yang dulu mungkin cenderung berbeda ya, Will ya. Kalau zaman dulu mungkin pemerintahannya belum seagresif sekarang. Kalau yang sekarang kan penanganan atas COVID-nya segala macam kan kita lihat Pak Jokowi kan udah handle-nya cukup agresif nih. Terus bala bantuan untuk BUMN segala macam kan suntikan dana untuk menopang pasar modal supaya dia nggak jatuh terlalu dalam kan juga pemerintah udah injek modal biar bisa buyback begitu kan di ya, BUMN segala macam kebijakan-kebijakan kayak penurunan suku bunga itu kan juga membantu banget buat para iya, UKM meminjam dana dari bank gitu untuk mendongkrak kembali bisnis mereka setelah wave kedua ini atau COVID ini. Kalau dulu kan iya, mungkin masih belum seagresif sekarang lah. Harusnya sih nggak mungkin bisa kayak yang 1929 itu ya. Nggak mungkin separah kalau itu lah boleh, ya. iya boleh sih pemerintah udah belajar. Pasti lah kita udah belajar dari krisis-krisis yang terjadi sebelumnya ya, Bet ya. Kita udah Hmm, ngerasain krisis yang terjadi 98, 2008, ya, global financial crisis, dan sekarang kita merasakan. Pastinya itu membuat kita belajar kebijakan apa yang harus kita ambil. Kebijakan apa yang pemerintah harus ambil. Yang pastinya yes. pemerintah bisa melakukan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hmm, Gitu. Dari kebijakan moneter, kita tahu ada pelonggaran-pelonggaran yang sudah diberikan, yaitu udah di cut rate ya. Kita udah cut rate 0,25 ya, dan mungkin kita masih ada room buat cut rate lagi. hmm. Dan ya kita bersyukur juga sih kalau di US menopang mereka printing money, dan yang ini sih yang katalis yang besar yang gue lihat ya, US dollar udah cukup stabil. Itu sih katalis yang cukup besar yang Ya. gue lihat gitu. Karena kalau dengan US dollar yang gak stabil, orang Hmm, pasti sulit untuk mengambil decision di bisnisnya dia, di bisnisnya benar-benar. mereka. Contohnya ya, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan konstruksi ya, kalau dalam kita membangun sebuah construction, misalkan let's say gedung ya, pasti ada biaya-biaya yang terkait dengan US dollar. Kalau kita membangun sebuah gedung, pasti ada mesin-mesin atau anything lah. Kalau lo tahu contohnya kayak mesin pompa atau mesin-mesin yang lainnya, banyak yang kita masih harus impor gitu. Kita masih tergantung dari impor, dan impornya menggunakan US dollar. Oke. Ya, that's why kalau USD-nya semakin tinggi, pasti buat buat mereka yang builder-builder, yang mereka yang membangun gedung atau membangun infrastruktur, pasti sulit untuk bergerak.
Jadi Iya kan? pembayarannya macet ya. Ya mereka pasti nunggu sampai USD-nya udah mulai normal lagi. Kalau Iya. kalau nggak misalkan kayak sekarang nih, tiba-tiba USD-nya melonjak 20% ya. Mm-mm. Dan artinya kan biaya investasinya mereka naik 20%. Iya Dengan untuk betul. barang yang sama, nilai investasinya naik 20%. Dan USD harusnya sebenarnya harusnya dijaga deh. Dengan Iya. kondisi yang seperti sekarang ini, coba lu bayangin, tiba-tiba naik 20%, sekarang jatuh lagi 20%. Balik lagi ke level normal. Kan pastikan sebagai pebisnis atau ya siapapun lah yang membangun ya, construction, pasti mereka kebingungan untuk buat take action sekarang atau enggak gitu. Dan sekarang dengan kondisi US dollar yang udah mulai terjaga ya kondisinya ya, nilainya. Menurut gua itu sentimen yang positif sih buat bisnis kita udah mulai bisa bergerak lagi. Iya, betul, Gitu. betul, betul, Dan betul. banyak bisnis yang kita banyak tergantung dengan impor juga ya. Jujur-jujuran kita masih cukup tergantung dengan impor. Dan kita masih membangun dan masih membangun negeri ini gitu. Masih membangun. Dan banyak kebutuhan-kebutuhan dan bahan baku yang kita masih belum bisa sendiri dan masih perlu impor. Iya, 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 iya. Will, ini ada pertanyaan lagi nih, yang banyak orang yang sering nanya, jika LK laporan keuangan dari kuartal kedua keluar, biasa IHSG bakal kemana nantinya? Kuartal kedua kan lagi COVID, kondisi di mana-mana juga, ekonomi juga nggak jalan, segala macem. Ya buat gue sih LK-nya kan masih kondisi jelek sekarang banget. sudah expected. Harga saham sudah jatuh mungkin setara dengan penurunan fundamental perusahaan tersebut. Gitu. Jadi it's not a surprise buat investor ataupun trader bahwa LK kuartal 2 bakal jeblok. Karena kuartal 1 kan masih Januari, Februari, Maret. Sedangkan ekonomi udah mulai freeze, kita udah mulai PSBB, WFA udah dari bulan April, Mei, dan Juni. Ya kan? Ya kita udah pasti expected. Kuartal 2 mungkin, bukan mungkin sih, udah expected bakalan jeblok. Bakalan jeblok ya, makanya indeks tuh kayak duluan. Indeksnya bergerak. tapi indeksnya kan udah keburu turun juga. Mereka udah expect itu bakal terjadi, that's why mereka sell off terlebih dahulu. Dan sekarang di posisi sekarang harganya menurut gue udah cukup pricey. Udah pricey. Dan sambil menunggu lagi gimana kondisi COVID-19 ke depannya. Gimana kondisi second wave. Makanya dari kemarin kita nggak terlalu banyak lihat pergerakan harga saham yang tiba-tiba ngelonjak tinggi gitu. Iya, iya. I think mereka masih wait and see. Kebanyakan mereka masih wait and see. Yes. Untuk outlookku mengenai penurunan suku bunga gimana, Will? Ya, menurut gue penurunan suku bunga sih baik untuk kondisi seperti sekarang ini ya, karena sangat dibutuhkan stimulus sih. Dan pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan itu udah menurut gue sangat perlu untuk dilakukan. Dengan kondisi seperti kayak sekarang ini, apalagi kita BI masih ada room buat kita melakukan cut rate. Dengan kondisi US dollar yang udah stabil lagi, kita bisa melakukan cut rate. Dan gue baca-baca, emang masih ada room buat kita melakukan cut rate gitu. Dan baik untuk ekonomi kita. Ya. Berarti kalau teman-teman lihat, gue pengen membahas sedikit tentang harga minyak dunia ya. Kalau kita tahu kan harga minyak dunia kan sempat jatuh sampai di harga yang minus ya. Sampai harga yang nggak masuk di akal. Dan itu membuat harga-harga komoditas semakin terkoreksi juga gitu. Tapi yang di sini gue lihat adalah korelasinya dengan crude palm oil. Kita tahu ya, crude palm oil sebagai kita penunjang untuk biodiesel. Untuk digunakan untuk biodiesel gitu. Jadi ketika crude oil yang minyak mentahnya turun drastis, CPO untuk bahan baku biodiesel sudah menjadi tidak terlalu ekonomis. Nilainya tidak ekonomis. Karena untuk yang bahan utamanya aja, yaitu crude oil minyak mentahnya aja, nilainya udah sangat turun, udah sangat murah gitu. Kenapa orang harus memilih biodiesel dibandingkan dengan menggunakan minyak mentah aja gitu? Gitu. Nah, sewaktu harga mulai recovery lagi, demand-nya udah mulai
naik lagi di crude oil ya. Kayak gue lihat crude palm oil harga CPO udah mulai recover lagi sih, gitu. Dan harga CPO masih lagging dibandingkan dengan harga CPO-nya sendiri gitu. Harga saham CPO masih lagging dibandingkan dengan harga CPO-nya sendiri. Dan menurut gue itu peluang. Prospek ke depannya masih oke banget dong ya. Ada peluang ya di sana ya. Iya, masih. Menurut gue masih sangat peluang. Kalau di saham-saham yang mereka memiliki aset ya, aset yang dalam bentuk ya aset real gitu. Kita bisa melihat perusahaan tersebut diskonnya berapa, kita valuasi berdasarkan aset tersebut gitu loh. Nilainya kan ada, tanah ada nilainya kan. Iya kan. Kayak contohnya kayak perusahaan properti, tanah tersebut ada nilainya. Atau kayak CPO, tanah tersebut, lahan sawit tersebut ada nilainya. Kalau kita beli dengan PBV yang murah, artinya kita membeli, ibaratnya kita membeli lahan sawit dengan biaya yang murah. Dengan nilai yang diskon di saat krisis. Dan kalau gue compare ya, antara harga CPO dengan harga saham CPO, pergerakannya masih lagging. Penurunan harga saham CPO sangat dalam, sedangkan harga CPO-nya masih cukup stabil. Berarti semacam gitu ALI, LSIP, begitu ya? Ya, menurut gue sih ada peluang ya di saham-saham tersebut. Lu lebih rekomen apa, Will, untuk ke sahamnya? ALI, LSIP, atau ya, ALI, LSIP, antara dua itu. ALI, LSIP, antara dua itu ya cukup oke. Masih cukup oke ya? Iya, antara dua saham itu sih oke. SIMP juga cukup baik, oke juga. Iya. Kalau kita compare ya, gue udah sempat bikin antara harga sawit sekarang adalah harga sewaktu di bulan Oktober kemarin, gitu. Dan sedangkan harga saham ALI dan LSIP masih belum bangkit lagi seperti keadaan waktu di bulan Oktober atau November kemarin. Teman-teman boleh cek. Gitu. Biasanya kan revenue streamnya kan berdasarkan itu kan, key drivennya kan berdasarkan harga CPO itu sendiri. Gitu. Jadi kalau harga CPO naik, pasti revenue ikutan naik. Iya, tapi kayak harga ALI gue lihat di sini dari bulan 4 sempat ke 4.100-an ya dia ya. Sekarang ya itu udah murah banget sih. 4.400 sudah naik 100% juga ya berarti ya. Iya. Dari bottomnya kemarin. Iya, tapi kita nggak bisa lihat saham tersebut udah naiknya berapa persen sih dari the bottomnya. Gitu. Karena emang penurunannya udah sangat dalam juga. Iya sih ya. Mungkin menurut gue, ekspektasi gue kalau dengan keadaan seperti sekarang ini, dengan harga CPO yang sekarang ini sekitaran 2000, bentar gue cek, sekarang just by now, sekitaran 2470-an, harusnya sih LSIP, harusnya sih ALI di sekitaran 10.000 sampai 12.000 sih, supposed to be. Semua orang karena takut nanti ke depannya demand masih parah, coronavirus masih parah, masih merebak, demand-nya makin low lagi, mereka takut mereka menjual. Ya. Tapi menurut gue ini ada gap yang artinya adalah peluang. Betul. Kalau dari indeksnya sendiri, menurut lu kira-kira bisa ke berapa, Will? Apakah dia akan konsolidasi berapa lama gitu, seminggu, 2 minggu, baru dia akan menentukan arah ke atas atau ke bawah gitu? Apa malah dia peluang koreksi malah? Karena didorong oleh faktor asing keluar lumayan dalam kan di bulan ini, 1 triliun lebih di minggu ketiga ini. Iya. Ya, kita masih lihat kondisi market ya, Gue juga nggak tahu ke depannya bakal terjadi apa, coronavirus masih merebak atau enggak, second wave-nya bakal lebih besar atau enggak. Tapi kalau di sini kita lihat dari teknikalnya, mungkin di sekitaran 4.700-an adalah level supportnya ISG ya. 4.700, next-nya adalah level 4.500. Di situ, mungkin di level-level tersebut, kita udah bisa incar-incar saham lagi. Karena di
sebelumnya ISG udah membentuk higher high, titik tertinggi yang lebih tinggi dibandingkan wave sebelumnya. Yang artinya market udah mulai memasuki fase bullish. Gitu. Ya. Kita mesti lihat kondisi market ya. Apa yang terjadi di tahun 2008, kita tahu 2008 ke 2009 V-shape recovery. Harga sahamnya langsung naik kenceng banget. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini kita harus wait and see juga. Kondisi yang sebelumnya bisa menjadi acuan, tapi bukanlah harga mutlak. Bakal terjadi seperti tahun 2008 V-shape. We don't know. Terus sampai trennya bullish, dan kita bisa entry. Dan buat gue, kalau kita sebagai investor, kita pasti oportunis ya. Kita yakin saham yang kita beli akan baik, nilainya akan semakin tinggi. Tapi as trader, kita harus menggunakan kacamata realistis. Kita harus realistis. Kalau keadaan kondisi seperti sekarang ini, apakah kita harus exit dulu? Apakah kita harus hold saham dulu? Seperti itu. Kita harus realistis dibandingkan dengan kondisi market yang seperti sekarang ini. Dibandingkan dengan investor pasti mereka beli saham, mereka hold buat 2-3 tahun ke depannya. Jadi sebagai trader kita realistis. Dan kalau ada seperti yang sekarang ini, haruskah kita ibaratnya harus ada buka tutupnya, mungkin harus exit dulu sementara, kita harus lihat wait and see dulu, and then sampai marketnya udah mulai bullish, dan kita baru bisa hold secara serius. Jadi kalau di posisi sekarang, menurut lu proporsi nilai investasi dari total modal kita harusnya berapa persen, Will? Apakah lu pribadi masukin 20% sekarang, atau masih ada proporsi 50% di saham sekarang, atau lu udah 100% semua gue udah di saham nih, posisi sekarang ini? Gue dari dulu sih, pokoknya dengan, kita masih muda ya, Pak. Lu tau, gue masih muda kan? Ya. Ya, dengan umur kita yang sekarang ini, gue belajar tentang analisa teknikal dengan fundamental. Setelah itu kita mengerti juga tentang money flow. Porsi gue di saham sih sekitaran 80% sampai 90%. Dan cukup agresif. Dana yang emang lu mau investasiin ya? Iya, emang semuanya buat gue investasiin, karena menurut gue dengan return investasi di saham yang sangat baik, buat gue sangat menarik kalau gue mengalokasikan 80% sampai 90% dari dana gue, aset gue ke saham semua. Asal kita tahu caranya, asal kita ngerti cara kapan kita buka dan tutup, kapan kita harus exit dan kapan kita harus buy-nya. Iya. Nggak salah, misalnya kita punya dana dan kita taruh aja di deposito, emang Indonesia depositonya emang sangat besar gitu. Tapi buat gue, dengan kita mengerti analisa saham, buat gue berani buat entry di saham dengan porsi yang 80% sampai 90%. Tapi bukan berarti gue beli dan gue lepas gitu aja ya. Gue tahu kapan gue harus menganalisa kapan harus exitnya dulu, kapan harus pegang cash dulu. Tapi bukan artinya gue tarik dana itu ya, tetap di dalam rekening saham, tapi dana itu nggak digunakan sampai harganya baik lagi baru gue gunakan. Jadi dan biasanya di rekening saham terus ya? Iya, dan biasanya gue bisa switching juga, karena zaman sekarang switching bisa cepet, switching ke pasar uang. Kayak contohnya bulan-bulan 2-3 bulan yang lalu kan nggak terlalu bagus buat indeks kita, buat kita trading. Jadi biasanya kalau indeks yang lain nggak terlalu bagus buat trading, biasanya porsi gue 50% gue masukin pasar uang dulu, 50%-nya buat cari-cari peluang dan cari potensi di saham. Waktu ada potensi sangat baik lagi, tinggal cairin uangnya di pasar uang dan kita baru serius lagi di saham. Switching dan prosesnya ya? Iya, ketika gue udah lihat ada peluang yang cukup menarik di saham, baru kita boleh serius lagi, full money di saham, full power. Iya, oke. Kalau di kondisi sekarang gimana, Will? Ketika indeks kan udah gagal tembus 5.000 beberapa kali, proporsi lu di saham apakah tetap semaksimal itu, ataukah lu sekarang lagi banyak pegang cash nih? Lu lagi nunggu koreksi atau gimana? Oh, iya. Sekarang sih gue lagi porsinya ada beberapa saham yang masih di hold. Karena kedepannya udah sedikit jelas ya. Gue melihat mungkin 6 bulan ke depan untuk saham-saham yang kayak consumer, like seperti Unilever, setelah itu Mayora, itu udah melihat arahnya ke depan ya. Kedepannya kira-kira income atau revenue dari perusahaan tersebut masih cukup stabil. Jadi gue masih berani buat
pegang hold saham-saham tersebut. Untuk saham-saham yang telekomunikasi, yang revenue stream-nya juga cukup stabil, gue berani buat hold saham tersebut. Tapi porsinya emang nggak besar, karena sisanya masih kita buat trading. Kita mencari peluang-peluang, mencari arah. Mencari arah mana perusahaan yang kira-kira udah bakal recovery duluan. Berarti yang lu cenderung hold itu lebih ke arah yang saham-saham yang tergolong consumer goods ya? Jadi Iya, masih saham-saham defensif lah ya, ketika indeks turun saham-saham, dia juga masih kayaknya masih kuat, masih strong gitu ya. iya, saham-saham yang cukup stabil dari sisi revenue-nya. Revenue stream-nya masih cukup stabil. Iya, Dibandingkan kita harus gambling ke depannya bakal terjadi apa. Kalau kita lihat performance harga sahamnya pun Unilever dan Mayora sekarang dalam kondisi yang bullish. Iya sih, betul. Dan gue tipenya bukan yang condong ke fundamental sekali atau ke teknikal sekali. Gue tahu perusahaan yang bagus, perusahaan yang cukup oke mana, dan kita tahu tren yang perusahaan itu seperti apa. Tren harga sahamnya, apakah trennya sahamnya bullish, apakah trennya sahamnya masih bearish. Kalau tren sahamnya masih bearish, low can get lower, cheap can get cheaper gitu. Murah bisa beli lebih murah lagi, karena apa? Bukan karena perusahaannya nggak bagus, cuma biasanya karena confident orang terhadap saham tersebut nanti bakal jelek misalkan. Makanya mereka menjual saham tersebut. Suatu confidence seseorang, optimisme seseorang di saham tersebut udah mulai meningkat lagi, yang ditandai dengan pola mungkin harga sahamnya udah mulai bullish lagi, ya kita baru bisa serius entry di saham tersebut ya gitu. Kira-kira gitu sih, Pak. Kalau gue dari value kacamata gue seperti itu. Gak terlalu fundamentalis banget. Kita, kebaikan orang kan trading saham, gue fundamentalis banget. Gue buy and hold stock. Tapi ada juga orang yang teknikalis aja gitu. Mereka nggak mempedulikan nilai perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut masih bernilai atau enggak. Mereka nggak mempedulikan. Tapi sebagai investor yang wise, yang gue dan Jason juga percaya ya, kita harus mengerti tentang fundamental dan teknikal, karena itu ibu dasarnya sebuah analisa. Kita membeli sebuah perusahaan dengan momentum yang baik, perusahaan yang baik juga. Iya. Ada beberapa teknik lagi sih, teknik money flow yang kita bisa lihat pergerakan asing, bagaimana asing udah mulai inflow di saham-saham Indonesia, itu sebagai tambahan dan konfirmasi kita. Sebagai ilmu tambahan kita lah. Gitu. Tapi dengan kita berpegang dengan fundamental dan teknikal, udah cukup bagus sih. Kalau kita sudah mengerti dengan pasti ya tentang fundamental dan teknikal perusahaan. Kalau menurut lu sektor perbankan gimana, Will? Soalnya beberapa hari ini gua pribadi lihat nggak terlalu agresif ya pergerakannya ya. Jadi masih stabil di sana-sana aja gitu loh. Iya, kenaikannya kan udah banyak sekali kan berarti. Jadi emang kalau lu lihat, kalau nggak salah dari 19 Mei sampai sekitaran tengah Juni, harga sahamnya udah naik tinggi untuk saham-saham banking. Dan kita lihat inflow-nya emang udah cukup kuat juga di saham-saham banking. Setelah itu, setelah mereka membeli, pasti kan lu kalau sebagai kacamata investor, lu pengen membeli saham di harga tinggi atau di harga lebih murah? Pasti kan membeli saham di harga yang lebih baik kan? Gitu. Gak mungkin mereka membeli terus di harga yang whatever itu gitu. Di harga yang tinggi pun maka beli. Sebisa mungkin pasti membelinya dengan harga yang baik, dengan harga yang lebih murah gitu, better price gitu. Jadi menurut gue kondisinya sekarang ya, dan inflow yang kita sudah hitung dari awal mereka rally ya, kalau dengan mereka melakukan pembelian lagi di harga sekarang, average mereka pasti bagus. Kayak contohnya kita kalau kita punya size sampai yang 1 triliun misalnya, kita bisa membeli saham dengan kita bisa beli hajar kanan saham. Apakah kita bakal beli harga saham terus dan hajar kanan terus langsung beli di over? Pasti kan enggak kan, Bet? Kita pasti menunggu sampai dalam range yang menurut kita dan hitungan kita cukup baik buat kita ya. Will, ini ada yang nanya nih, kira-kira prospek LPPF ke depannya bagaimana? Nah, LPPF, ya saham-saham kayak retailer, kita mesti lihat sih perkembangan mall seperti apa, perkembangan store seperti apa. Kalau
kalau beberapa sih gue ada lihat report bahwa dengan keadaan seperti sekarang nih, contohnya kayak, walaupun COVID-19-nya mungkin nggak melonjak tinggi, tapi masih ada, kita tanya ke diri kita sendiri, apakah kita berani buat keluar ke rumah dan kita jalan-jalan sesuka hati kita? Iya. Rasanya kan masih ada. Jadi kita masih membatasi diri kita, kita masih was-was. Iya, betul. Dan kalau kita lihat ya saham-saham mall, saham-saham yang perusahaan-perusahaan properti yang punya mall dan perusahaan properti itu berkaitan dengan perusahaan-perusahaan retailer juga gitu ya. Dan gue lihat demand-nya masih belum segitu besarnya sih. Dan kelihatannya confident orang masih belum terlalu high untuk mungkin keluar dari rumah gitu ya. Dan jalan-jalan sesuka hatinya mereka ya, seperti dulu. Gitu. Iya. Tapi ya untuk harga yang sekarang, kalau teman-teman mau invest, pasti kan proyeksinya adalah mungkin bukan 6 bulan ke depan, tapi mungkin sampai 1 tahun atau 2 tahun ke depan gitu. Iya. Iya kan, namanya kita invest buat jangka waktu yang panjang. Kalau nanti sewaktu kondisi sudah membaik lagi, kondisi sudah normal lagi, harga sekarang adalah harga yang murah buat kita. Kalau kita punya saham tersebut. Soalnya gue lihat dari harga LPPF sempat sampai 4.000-an, hampir 5.000, sekarang udah di angka 1.500, 1.600 kan tergolong udah turun hampir kurang lebih 70-80%, Will. Dari harga Dan bahkan, yang paling tingginya kan. Harga yang paling tingginya lagi sih sebenarnya 22.000, Bet. Jangan sedih. 22.000, sempat malah ya. Iya, 22.000. Harganya udah betul-betul jatuh banget gitu. Harganya udah benar-benar 10% berarti nggak nyampe 10% kan? Murah kali. Ya, that's why. Sebagai investor, sebagai trader di saham, kita harus lebih realistis lihat harga saham gitu. Kita tahu perusahaan itu bagus, matahari di App Store, demand-nya masih ada, store-nya masih bergerak, harga 10.000 apakah harga yang bagus buat kita entry? Ya, we don't know. Kalau kita lihat sekarang harganya 1.800, 1.700, apakah 10.000 itu jadi harga yang bagus lagi? Kan enggak gitu. Karena masih kita lihat, wah harga gue udah ketinggalan, harga gue nyangkut di atas gitu. Ya, kita sebagai investor, kita harus melihat segala sesuatu realistis. Buat gue, harga yang murah bisa berarti dua. Yaitu, emang harga yang murah, dan yang kedua, mungkin lagi ada problem di perusahaan tersebut. Dan kita tahu sekarang lagi ada problem, yaitu coronavirus. Iya. Dan keadaan yang diskon seperti sekarang, ya artinya harga tersebut sudah mencerminkan keadaan sekarang ini sih, Bet. Iya. Tapi sebagai investor, makanya investor kan view-nya mereka 2-3 tahun ke depan, mereka oportunis, mereka yakin ke depannya mungkin bakal recovery lagi, dan mereka udah hold stock. Karena bayangin aja, kalau nanti keadaan udah balik lagi, dividen yield-nya aja, ibaratnya dari per bulannya ya, cash flow yang kita dapatkan dari perusahaan-perusahaan seperti LPPF, mungkin bisa di atas 10-15%. Dan itu belum ditambah dengan capital gain-nya lagi. Contohnya mirip-mirip lah dengan gaya investasi di saham-saham BJTM, BJBR, atau mungkin kayak PTBA yang mungkin hari ini diborong sama asing, diborong sama kaset ya kalau kita lihat dari broker summary-nya. Iya. Betul. Iya. Kira-kira kayak gitu sih, Bet. Will, ini kan waktu sisa 10 menit kurang lebih. Lu kira-kira ada nggak rekomendasi saham nih buat temen-temen yang di sini udah nungguin dari tadi? Minta lu bocorin sedikit rekomendasi saham yang biasanya lu suka kasih ke alumni investor muda di grup eksklusif kita. Oke. Biasanya trading sebenarnya sih trading idea gue share tiap pagi ya. Jadi kita lihat kondisi, kita nggak bisa langsung bikin sebuah kesimpulan kondisi sekarang ini bakalan terjadi seperti apa. Kita harus, dengan keadaan seperti ini, kita harus cepat switchingnya. Dan kita harus lihat kondisi marketnya kayak gimana. Kayak contohnya tiba-tiba Dow Jones dibanting, pasar global dibanting, mungkin artinya besoknya kesempatan buat kita buat tampung lebih di bawah lagi. Seperti itu loh, Bet. Tapi dari yang gue lihat kemarin ya, tadi pagi sempat analisa ada beberapa saham yang cukup menarik sih. Yang pastinya CPO, saham-saham CPO cukup menarik. Buat gue ya, view gue saham-saham CPO cukup menarik.
karena di harga CPO dibandingkan dengan harga saham CPO masih ada gapnya cukup lebar. Sewaktu nanti demand-nya udah kembali lagi, artinya kita membeli lahan sawit dengan harga yang diskon. Dan itu sebetulnya opportunity yang cukup baik gitu. Kalau mungkin view kita 1-2 tahun ke depannya. Iya. Dan buat gue sih kayak saham-saham Ali, LSIP, kita tahu udah manajemennya, kita udah tahu. Manajemennya cukup baik. Yang penting kita tinggal tunggu industrinya comeback. Kondisi yang baik. Karena kita udah trust sama company-nya. Yang kita tinggal tunggu adalah kondisi industri tersebut gitu. Betul. Tapi, ya mungkin kalau kita nunggu sampai sahamnya koreksi lagi nggak salah sih. Tapi sampai saham tersebut koreksinya di harga berapa kita nggak tahu. Kita mungkin dengan di bawah harga, contohnya Ali di bawah harga. Kalau teman-teman bisa dapat di bawah harga 8.000 lagi, it's a good time to buy. Kalian mulai averaging lagi, beli lagi di harga bawah. Kan kita nggak tahu sampai bawahnya, bottomnya kapan. Kita nggak bisa menebak titik terendahnya itu kapan. Tapi kita tahu harga tersebut udah murah. Harga tersebut dengan keadaan seperti sekarang ini udah murah. Sampai kita melihat keadaan coronavirus yang katanya second wave mungkin bisa terjadi lagi. We don't know. Iya. Kita lihat itu, kita nggak bisa tutup mata, oke kita beli dan pasti untung. No, nggak seperti itu kita trading di saham. Kita harus melihat dan update the market. And then, dengan yang gue lihat dengan keadaan USD dan IDR yang USD udah melemah, IDR kita lagi udah mulai dengan keadaan yang cukup stabil ya. Menurut gue perusahaan konstruksi dengan perusahaan yang hutangnya cukup besar bisa dapat leverage sih, bisa dapat keuntungan dari USD IDR udah cukup stabil. Karena seperti yang tadi sempat gue bahas, mungkin proyek-proyek yang mungkin mereka masih wait and see, sempat ketunda melihat kondisi US dollar mungkin bisa stabil lagi, mungkin sekarang udah bisa ongoing lagi, bisa running lagi gitu. Karena ya pasti kan life must go on, project harus bergerak lagi gitu. Contohnya, lo udah membangun sebuah gedung atau sebuah infrastruktur yang proyeknya sekitaran progresnya mungkin 30% atau 40%. Nggak mungkin tiba-tiba lo stop di tengah jalan dan proyek lo biarin seperti itu aja. Betul kan? Karena nilai proyek lo kalau lo biarinin begitu aja udah tanggung, nilai investasi lo pasti nggak bagus gitu. So, pasti life must go on, pasti semuanya bakalan bergerak lagi, semuanya bakalan dibangun lagi, tapi ya nunggu kondisi yang mungkin kondisi yang udah cukup stabil ya. Menurut gue seperti itu, perusahaan konstruksi dengan kondisi seperti sekarang ini, ya pasti proyek-proyek bakalan jalan lagi. One day, pasti bakal jalan lagi. Tapi kita tinggal tunggu saja, tinggal tunggu bersabar saja. Kalau kita bisa dapat harga saham yang murah, ya kita bisa hold the stock. Kalau sekarang ditanya sahamnya murah apa, menurut gue hampir semua saham murah. Dan semuanya dibanting. Gitu. Iya. Jadi yang dan penting setelah kita harus... Kenapa? Saham banking dengan cut rate, artinya relaksasi udah diberikan oleh pemerintah, saham-saham banking, kalau dikasih harga yang lebih di bawah lagi, is good time to buy. Apalagi perusahaan pemerintah pasti kan peduli dengan bank juga kan. Bank adalah roda perekonomian gitu. Mereka menggerakkan ekonomi yang di Indonesia. Kalau di luar negeri ada investment bank, mereka bisa right issue, bisa anything. Tapi kalau di Indonesia masih lebih roda perekonomian lebih didominasi oleh banking, sektor banking. Jadi saham-saham bank kalau bisa dapat harga-harga yang cukup baik ya dibawa lagi, diskon-diskon ya cukup baik buat kita entry. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita memang berpikir harga itu udah murah, kita udah boleh mulai beli ya. Mungkin dengan strategi ya, kalau kita nggak berani langsung chip in semua, mungkin kita belinya bertahap 10%, nanti dia drop lagi 10% lagi. Nanti kita kalau lihat ternyata ekonomi membaik dan second wave ternyata tidak terjadi dampak yang signifikan, ataupun mungkin laporan keuangan di kuartal kedua ternyata memang udah membuat indeks price in dari kemarin-kemarin, ya udah kita udah mulai tambahin lagi gitu loh dana kita ke saham Indonesia gitu ya, karena memang udah tergolong murah, udah jatuhnya udah dalam banget nih dari bulan Maret sampai sekarang gitu loh. Iya.
Hmm. Ya pesan gue sih, kita sebagai investor saham kita nggak boleh terlalu bullish atau kita nggak boleh terlalu bearish juga tentang market sih. Jadi kita Ya, harus, kalau buat gue sebagai trader kita harus be realistis. Itu ya, adalah ideologi yang menurut gue tepat ya. Kita betul. harus jadi trader yang realistis. Kita nggak terlalu bullish atau nggak terlalu bearish. Kalau Hmm. kita terlalu bullish dengan keadaan sekarang artinya kita memotong sebuah kita mengkat sebuah potensi penurunan gitu. Asumsi Hmm. penurunan yang mungkin bisa terjadi juga. Ya, betul. Ya. Dan kita juga Yang nggak terlalu oportunis atau kita nggak terlalu bullish juga hmm. dengan kondisi market. Ya, yang penting ketika memang eh, indeks itu jatuh dan harga-harga saham makin murah, terkoreksi lebih dalam lagi, kita masih punya dana untuk bisa menampung di harga bawah. Itu sebenarnya yang kita takutkan kan. Kalau misalnya kita Iya. udah all in sekarang, ternyata harganya drop, kita nggak mampu untuk beli lagi. Nah, itu yang membuat kita tuh kecewa dan sedih. Kalau misalnya kita punya dana lebih untuk masuk lagi ketika dia jatuh lagi, nah itu kan harga yang murah sekali. Iya. Money management di keadaan-keadaan yang seperti sekarang ini sangat penting. Di bisnis apapun pasti penting sih dengan Betul, kondisi betul. seperti sekarang. Money management. Kalau Iya. saham murah tapi kita punya cash ya percuma. Hmm. Ya, kita cuma bisa gigit jari, tangan kita masih nyangkut di atas, tapi harga sahamnya ya percuma juga. So that's Betul, why kita betul, harus betul. buka tutupnya kapan kita harus exit di market, kapan kita harus masuk lagi di market. Iya, iya, iya. Kasih indikasinya, ya simpelnya kita menggunakan tren gitu, analisa tren. Hmm. Siap, Will. Thank you, Will. Udah 1 jam kurang Oke, thank you, lebih Bud. kita ngobrol-ngobrol hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi minggu depan untuk ngobrol-ngobrol lagi market outlook, ngobrol-ngobrol Ya, santai kayak gini, jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman yang follow Instagram Investor Muda. Thank you semuanya. See you ya guys. semoga pembicaraan kita ini berguna buat teman-teman semua ya. Teman-teman bisa dapat insight, dapat gambaran dengan kondisi market yang ada seperti sekarang ini. Dan ya pembicaraan kita bisa bisa menenangkan kalian mungkin yang lagi galau Betul. atau bisa meredakan euforia kalian yang mungkin terlalu terbawa euforia juga. Betul, Gitu. betul, betul. Semoga bermanfaat ya guys. Thank you Oke, semua. bye-bye. Bye Will, thank you Will. Waktunya Will. Ya, bud. Ya, see you next time. See you.